Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Oke, kita ada kabar ya. Ini mengejutkan, nggak mengejutkan sih. Di antara kegelisahan, kekhawatiran, dan tanda tanya banyak pioners, ya kan? Kapan sih open mainnet? Jadi nggak P2Day gitu kan? Aduh, ini jujur lagi rame banget dibicarakan. Oke, bahkan tidak sedikit dari pioner itu yang bisa dikatakan sarkas ya, atau mencemooh. Banyak yang galau lah intinya ya, seperti itu. Karena apa? Karena ya gimana ya, udah sempat gitu kan dibahas atau ada kabar bahwasanya tanggal 28 Juni itu kabar open mainnet, tapi ya karena masih kabar kan gitu. Bahkan kemarin dikatakan kalau misalkan ada yang menyebarkan info gitu tanggal 28 Juni itu kalau bisa dijauhi kan gitu, dari grup-grup WhatsApp atau dari media sosial manapun, karena memang benar gitu, itu hanya core team yang akan nanti mengumumkannya secara resmi. Nggak mungkin kalau core team nggak ngumumin ya, seperti itu. Cuman gue tadi gentayangan sempat biasa ya, itu cari-cari informasi lah, informasi apa kira-kira yang bakal gue share ke semua pionir tuh. Gue nemuin informasi ini dari yang punya Voice of Pi ya, itu Currency gitu. Lain kali sistem ditingkatkan, katanya dapat membawa 1 juta pengguna online. Pada saat yang sama berbelanja, mengobrol, nonton video, memberi hadiah, mengirim amplop merah dan lain-lain. Siapkan perangkat keras Anda untuk open mainnet. Oke. Nah, terus ini kita lanjut dulu ya. Ini sebenarnya tweetan atau kutipan tweet dari tweet sebelumnya, yaitu 100.000 mengacu pada online, maksudnya pada online pada saat yang sama. Biasanya ketika ada 1 juta pengguna terdaftar akan ada lebih dari 100.000 online secara bersamaan. Ya, betul sekali. Jadi ketika misalkan ini, karena apa? Karena di sini beliau sebelumnya udah bikin tweet juga yang katanya setelah menyelesaikan pemuktakiran gitu kan sistem minggu ini, Phishing dapat membawa 100.000 pengguna online pada saat yang bersamaan dan aksesnya lancar. Oke, berarti Voice of Pi ini udah bisa ya 100.000 pengguna waktu udah sering banget uji coba ini ya. Terus katanya kalau misalkan udah lebih dari kalau misalkan ketika ada 1 juta pengguna terdaftar, itu berarti udah 100.000 ke atas ya, bisa bekerja atau secara bersamaan ya gitu pengguna apa namanya disebutnya ya, menggunakannya gitu, menggunakan aplikasinya itu. Nah, gue fokus tadi mentok lah, sempat berhenti di ada istilah siapkan perangkat keras Anda untuk open mainnet. Ini jujur memang beliau nggak mengatakan tanggal P2Day ya kan, karena itu masih misteri sampai sekarang. Nggak ada yang tahu ya, mau siapapun, bahkan moderator sekalipun lah gitu, masih misteri, masih disembunyikan sama core team. Karena hackathon aja kan belum mulai dan kita nggak dikasih tahu juga selesainya kapan. Kemarin sempat ada yang nanya, katanya Mang itu hackathon selesainya kapan ya, katanya. Aduh, nggak tahu. Kalau menurut dari pengertian hackathon itu sendiri kan apa ya, sekitaran sepekan lah gitu, yang menurut yang pernah gua baca ya kan, itu hackathon tuh jaraknya sepekan. Bahkan kemarin core team mengatakan itu dalam 1 bulan tuh berturut-turut ya gitu, setiap 1 bulan ada hackathon ya. Mungkin hackathon kecil bisa seperti itu gitu. Cuman ketika gua baca di sini siapkan perangkat keras Anda untuk open mainnet, ini maaf nih ya, ini bukan gua yang menyampaikan, jadi aduh banyak yang salah tafsir mulu gitu. Gue sering bilang kok ya,
kita harus pandai-pandai menyikapi informasi ya. Ada yang dari Pioneer, ada yang dari Core Team, ada yang dari banyak lah investor. Nah ini kebetulan dari vendor gitu loh, dari pengembang, atau ya beliau kan salah satu pengembang nih gitu. Jadi gue cuman menyampaikan, harus berapa kali gue ngomong ya kan. Ya kalau tapi nggak apa-apa, ada yang bilang hoax terus ora jelas, ya nggak apa-apa, gue ucapkan terima kasih ya. Biasa pro kontra itu nggak aneh lagi lah ya gitu. Nah di sini perangkat keras Anda untuk Open Mainnet siapkan katanya. Kita tahu perangkat lunak ya kayak software. Gue di sini barangkali untuk lebih jelasnya lagi kita OTW ke sini aja. Kalau perangkat lunak ya kan, di sini udah jelas dikatakan perangkat lunak atau peranti lunak bahasa Inggrisnya software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Ajib nggak tuh? Nah, yang perangkat keras juga ternyata ada pengertiannya gitu. Perangkat keras atau hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berbeda di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Jadi kayak mesin-mesin kali ya, kayak gitu. Dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyediakan tugasnya. Oke, dalam pengertian simpelnya yang dimaksud sama Colensi ini yaitu perangkat keras tuh ya, kita kalau misalkan di sini dikatakan tadi pengertiannya komputer gitu ya, kita ini kan HP ya pakainya. Nah ini HP tuh ya sebagian dari komputer lah ya itu. Maksudnya ini mungkin siapkan HP Anda untuk Open Mainnet. Kalau feeling gue sih seperti itu gitu loh. Jadi jaga ya, gue udah sering bilang jaga HP, jangan sampai sembarangan dimainin sama anak-anak atau sampai kehapus, sampai rusak. Nah itu repot. Ya ini kalau misalkan untuk yang menggunakan node barangkali gitu, bisa pengertiannya ke situ gitu. Makanya gue sering bilang kalau ada salah tafsir gitu kan, harap maklum ya, tolong diluruskan gitu. Karena bahasa-bahasa orang-orang sana tuh nggak kayak bahasa kita sehari-hari, enak ya, bisa langsung dimengerti. Kalau bahasa para programmer itu kan aduh, harus butuh bener apa ya, detail gitu kan, secara jeli kita melihatnya gitu. Barangkali seperti itu ya yang dimaksud perangkat keras di sini. Oke. Itu kalau menurut gue sih, siapkan HP Anda untuk Open Mainnet. Dan poin pentingnya di sini satu informasi yang ini salah satunya, yaitu siapkan perangkat keras Anda untuk Open Mainnet. Beliau kalau gue simak dari bahasanya, ada satu keyakinan di dalam hatinya, bahkan apa ya, statement jelas itu yang mengatakan bahwasanya Open Mainnet akan terjadi seperti itu. Cuman beliau juga tidak menyebutkan tanggalnya. Itu bagus malah kata gua. Yang jelas kan Open Mainnet tetap bakal terjadi gitu. Jadi siap-siap aja. Nah itu maksudnya ya. Nah terus di informasi yang kedua ini juga, daripada cuma satu kan takutnya nggak kuat kan gitu. Ini dari salah seorang pioner ya mungkin gitu. Saya berterima kasih kepada Tuan dan Nyonya Nicholas karena mendirikan proyek jaringan Pi saat ini. 45 juta orang telah bergabung dengan jaringan Pi Australia, dan Tuan dan Nyonya Nicholas memiliki kesehatan yang baik. Amin. Maksudnya ini mendoakan ya gitu. Selamat atas sukses besar Pi Network. Pi Today 28 Juni 2023. Nah ini 29 Mei ya, ini tanggal berapa ini? 30 berarti kemarin ya. Terus ini kapan ini? Yang ini 29 kemarin juga gitu. Oke. Di sini selamat atas sukses besar Pi Network. Pi Today 28 Juni 2023. Ini jelas menyebutkan kalau dia, dan gua nggak tahu. Jadi kita lihat ya siapa background dia itu sebenarnya siapa gitu kan. Saya belajar katanya Rong Trang, ini dari Vietnam ya gitu. Saya belajar di Universitas Farmasi di kota Chan To, Vietnam. Juga bekerja di sebuah perusahaan farmasi di kota Chan To. Sekarang saya bekerja di bidang penjualan.
nih sepertinya pioner, tapi nggak tahu nih dia developer bukan gitu kan. Kalau yang tadi kan jelas ya salah satu pengembang itu. Oke, kalau dia nih menyebutkan 28 Juni. Ini yang jadi apa ya, seru gitu. Yang jadi ramenya, pertama karena hackathon itu 1 Juni. Yang kedua, selesainya tidak core team sebutkan gitu loh. Tidak selesainya tuh apa 1 minggu, apa 2 minggu, apa 3 minggu, apa 4 minggu pas setelah hackathon gitu loh. Itu open mainnet. Gue nggak tahu, yang jelas masih dirahasiakan sama core teamnya. Cuman tetap tadi juga saudara gue juga sempat scroll apa grup Facebook ya, gue ngintip ya, semua antusias lah. Oke. Yang jelas kalau menurut informasi yang gue tangkap dari salah satu pengembang ini, dari Voice of Pi ya, kita tahu salah satu pemenang hackathon gitu. Gak mungkin dia sampai mempublikasikan gitu, terus centang birunya juga ada, itu nggak mungkin mempublikasikan berita-berita yang tidak masuk akal ya. Yang jelas kesimpulannya kalau menurut gue pribadi, open mainnet tetap akan terjadi. Oke, cuman tanggalnya masih dirahasiakan. Itu saja ya. Thank you buat yang stay selalu nih di channel Mang Adun. Semoga tetap semangat ya, tetap sehat selalu, dan diberikan keberkahan dalam setiap kelancarannya. Dan yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Jangan kaget dengan cara penyampaian atau karakter gue yang kadang suka cengengesan ya. Oke, yang jelas klik petirnya jangan lupa, jaga perangkat keras Anda. Siap? Gue Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Nanti kalau ada informasi berikutnya bakal gue share lagi. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.